Arif. Halo, halo. Halo Mas, gimana? Alhamdulillah sehat. Di sana jam berapa, Pak? Ini jam setengah 12. Setengah 12 siang. Ya, Oh, iya. Kita tunggu sebentar ya, Pak ya. oke. Kita bicara ringan-ringan saja. Ya, pengalaman sekolah di madrasah gitu. Di madrasah terutama. Yang minggu kemarin kita itu ngobrolin madrasah inklusif. Oh iya, itu inklusif difabel maksudnya, yang Ya, inklusif atau difabel. inklusif yang lain. Karena kan inklusif kadang diartikan lain juga. Ada yang difabel, ada yang beberapa madrasah itu menerima anak yang habis kecelakaan gagal otak, sehingga dia tetap masuk ABK katanya. Itu juga ada yang seperti itu. Hmm. Di kemarin ini narasumbernya dari Semarang sama dari Malang, MI Arohan Malang. Itu sekolahnya sampai Pak, impian 5 tahun itu daftarnya. Sekolah anunya itu SD ya, SD ya. Iya, madrasah tidak iya. Jadi saking ya udah terkenal gitu ya. Banyak yang difabel tuh di sekolah yang di sana sampai impian 5 tahun katanya antri. Karena udah punya nama. Iya, udah punya nama gitu. Dulu awal-awalnya ya nangis-nangis tuh. Pak madrasahnya. Padahal negeri Mas Iman. Enggak, swasta. Oh, swasta. Ya, online di YouTube belum? Eh, belum Pak, baru musik-musik aja. Bentar, ya, Sri sudah bisa dimulai Sri di YouTube-nya. Jenengan di kantor atau di rumah? Saya di rumah, yang lainnya masih ada acara di hotel. Kalau di rumah, kalau di kantor ntar susah bukanya, kelamaan macet baliknya. Mendingan di rumah aja. Ya. Sudah bisa dimulai. Saya di rumah, yang lainnya masih ada acara di hotel. Kalau di rumah, kalau di kantor ntar susah bukanya. Oh, suaranya baru nyampe ke sana. Sudah Sri? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu lagi pada acara Ramadan Bil Madrasah ya. Program ini diselenggarakan oleh Direktorat Kurikulum, Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, untuk mengisi waktu luang sembari menunggu buka bersama, Direktorat KSKK mencoba berinisiatif mengadakan kegiatan semacam sharing pengalaman ya, baik untuk siswa-siswi maupun guru ataupun tenaga pendidik lainnya, terkait dengan bagaimana mengembangkan madrasah, terkait dengan bagaimana mengembangkan semangat anak-anak untuk terus belajar gitu. Kali ini kita sudah mengundang tamu kita yang mudah-mudahan nanti memberikan banyak informasi kepada kita semua. Beliau adalah Bapak Arif Maftuhin,
Nah, sekarang beliau lagi di Israel ini. Jauh-jauh dari Israel kita undang ke sini. Sebelum kita bicara tentang pengalaman beliau belajar di Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus di Jember, saya akan bacakan terlebih dahulu CV beliau ya. Ini CV-nya sangat panjang sekali, tapi menarik menurut saya. Ini latar belakang pendidikannya, beliau pernah belajar di Ta'hil Muallimin Al-Arabiyah Libya Jakarta. Jadi soal bahasa Arab jangan diragukan lagi gitu ya. Kemudian S1 ditempuh di YIN Wali Songo. Kemudian S2-nya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian ngambil S2 lagi. S2-nya 2, ntar S3-nya 3, Pak. S2-nya yang satunya di Ilmu Politik International Studies University of Washington. Kemudian S3-nya ngambil Sejarah Islam atau Studi Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, dia pernah mengikuti short course di ini pertama 2014 di McGill University. Kemudian 2005 di University of California, 2013 lagi di Kanada, kemudian di Kanada lagi di 2013 short course tentang advocacy and citizen engagement. Dia tidak hanya ikut short course saja, tetapi juga menulis banyak buku ya, buku tentang filantropi Islam, tentang disabilitas, kemudian tentang hukum Islam ya. Selain nulis buku, beliau juga sangat aktif nulis di jurnal baik nasional maupun internasional, seperti di dalam jurnal Al-Jami'ah dengan judul The Historiography of Islamic Law, The Case of Tarikh Tashri' Literature. Kemudian masih banyak lagi yang lainnya ya, ada di jurnal Musawa, kemudian di jurnal Hermenia dan sebagainya. Dia juga menerjemahkan sejumlah buku ya, yang bukunya laris manis itu. Seperti di tahun 2004, beliau menerjemahkan buku dengan judul Menyoal Bank Syariah. Nah, ini tulisannya Abdullah Said, diterjemahkan di Paramadina kalau nggak salah. Itu buku sangat laris sekali. Kemudian ada juga Unholy War yang diterbitkan oleh LKIS. Dan masih banyak yang lainnya. Selain itu beliau juga aktif menulis di media massa seperti di Gatra, di Kompas, di Republika, bahkan di Jakarta Post dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, baik Pak Arif Maftuhin, saya sudah memperkenalkan Bapak. Nah, yang terakhir ini beliau termasuk salah satu peserta Fellow of Postdoctoral ya di Hebrew University di Israel. Nah, kita nanti tanya lebih jauh lagi kenapa kok pilihannya ke Israel gitu, anak madrasah kok ke Israel gitu. Nah Pak, saya akan mulai dari pertanyaan yang sederhana, singkat, tetapi jawabannya harus panjang. Pertanyaannya begini, Bapak dulu pernah belajar di MAN 1 Jember, tepatnya di MAN program keagamaan ya. Waktu itu rintisan dari Pak Tarmizi Tahir dan kemudian Pak Menterinya Agama bukan Tarmizi Tahir, Pak Munawir Sadzali. Ya, sorry ya. Pak Munawir Sadzali. Kemudian vakum terus direvitalisasi lagi tahun 2017. Nah, Bapak itu merasa bangga nggak menjadi alumni MAN PK? Nah, silahkan dijawab. Ya, ini kalau soal bangga itu tidak perlu ditanyakan lagi karena apa ya? Karena saya tuh bahkan ini kan keluarga madrasah kita ini ya. Jadi kalau cuma bangga satu orang, nah, itu nggak ada apa-apanya. Jadi bapak saya guru madrasah ya, bapak saya, terus kemudian ibu saya itu dulu muridnya bapak saya, jadi ibu saya juga orang madrasah. Gennya gen madrasah ini. Ya, terus saya dan 4 orang adik-adik saya semuanya juga sekolah di madrasah. Jadi yang
di madrasah ibtidaiyahnya swasta, karena memang kalau di Jawa Timur kan lebih banyak madrasah ibtidaiyah swasta ya daripada yang negeri. MI, terus kemudian sanawiyahnya juga kami berempat semuanya juga ke sanawiyah. Nah, terus kemudian aliyah kami berempat juga semuanya ke aliyah gitu ya, walaupun tersebar. Ada ya saya ke Jember, terus kemudian 2 adik saya ke Mantlogo di Blitar, terus kemudian adik saya yang keempat, adik saya yang ketiga atau anak yang keempat ke Man 3 Kediri. Nah, jadi kita ini keluarga madrasah. Terus kemudian saya lanjutkan lagi IAIN, nah S1, S2, S3 ya. Berarti IAIN itu kan juga madrasah ya, madrasah pasca aliyah gitu ya. Jadi kita ini keluarga madrasah, dan karena itu dulu kalau saya ingat waktu di Jawa Timur ya, sekolah madrasah itu bukan sekolah nomor 2, memang kita tidak pernah mikir sama sekali untuk punya pikiran saja enggak untuk sekolah di negeri di SMA negeri misalnya gitu ya. Waktu itu saya waktu SD misalnya, saya lulusan Eptanasnya, waktu itu kan Eptanas ya, yang anak MI kemudian SD bersaing itu kan di ranking Eptanas ya, untuk bisa membandingkan bagusan mana gitu. Ranking Eptanas saya waktu itu juara 1 di kecamatan, tapi saya enggak, sama sekali nggak tertarik untuk ke SMP negeri favorit di tempat saya juga gitu ya. Waktu sanawiyah juga begitu, sama. Saya itu lulus sanawiyah sebenarnya Eptanas saya juga ranking 1, dan banyak teman-teman yang pengen ke SMA negeri favorit di Blitar waktu itu yang ikut Eptanas. Jadi dari sanawiyah biar bisa masuk SMA negeri kan ikut Eptanas ya. Ikut Eptanas gitu, terus ya saya hanya ikut-ikutan aja sebenarnya. Waktu ikut Eptanas itu bukan karena saya pengen ke sekolah SMA negeri, itu enggak, karena memang saya cuma nyoba-nyoba saja gitu biar seperti yang lain gitu, tidak wajib kan waktu itu. Nah, saya ikut dan saya malah ranking 1, sementara yang target mau ke SMA negeri malah waktu itu kalah dengan saya. Dia mengalahkan saya di Eptanya Kemenak, tapi waktu di Eptanas saya malah menang. Jadi dari segi riwayat pendidikan memang kita ini orang madrasah, terus kemudian ya bangga dengan madrasah itu lebih dari cukup. Bahkan saya punya istri juga orangnya ada di sini itu. Itu juga alumni madrasah itu. Jadi MI, MTS, MA, IAIN. Nah, itu madrasah full. Satu keluarga itu bahkan 7 orang, keluarganya istri saya itu hanya 1 yang tidak ke IAIN. 7 orang dikirim ke IAIN semua, hanya 1 yang tidak ke IAIN. Nah, 1 tidak ke IAIN itu bukan karena memang tidak ke IAIN, tidak diterima di IAIN, Mas. Terpaksanya mana? Terpaksa kuliah di UNY. Nah, jadi terpaksa kuliah di UNY itu karena 2 kali daftar di IAIN tidak diterima, gitu kan. Jadi kita ini ya begitulah. Jadi saya keluarga madrasah, istri saya juga keluarga madrasah gitu ya. Nah, anak-anak juga ini kalau anak-anak agak macam-macam ya, tapi anak saya semuanya mengenyam pendidikan madrasah. Jadi minimal sekali 2 kali mereka kena madrasah. Jadi yang nomor 1 dulu MI, terus kemudian SMP, tapi di aliyahnya juga di MAPK. Jadi MI, SMP, madrasah aliyah. Nah, yang nomor 2 itu madrasah, terus kemudian baru SMA. Nah, terus kemudian yang nomor 3 karena masih sanawiyah, kemarin di SDIT, terus kemudian sekarang di sanawiyah. Jadi sudahlah. Jadi kalau soal kebanggaan, kita itu tidak pernah mempertanyakan lagi Pak, pendidikan madrasah sebagai pilihan pertama ya. Jadi kita itu pilihan pertama memang madrasah gitu ya. Kira-kira mungkin begitu. Panjang apa sekali. yang membuat bangga itu apa kira-kira, Pak? Apa ya? Ya kalau saya sih menurut perkiraan saya karena memang lingkungannya, karena lingkungan, keluarga, terus ya bapak saya terutama itu kan kalau soal sekolah itu tidak pernah seperti orang tua sekarang ya, atau orang tua bahkan mungkin sebagian besar orang tua di zaman bapak saya mungkin juga sudah mulai berubah. Tapi bapak saya itu yang sejak dari awal selalu wanti-wantinya itu orang sekolah itu nomor 1 adalah ilmu gitu. Dan
Kalau kamu sekolah untuk pekerjaan atau apa, itu nanti ya dapatnya cuma itu. Tapi kalau sekolah itu untuk ilmu, ya dapatnya apa saja, gitu kan? Karena katanya kalau Nabi Sulaiman itu ditanya mau harta atau ilmu, Nabi Sulaiman minta ilmu, tapi Nabi Sulaiman dapat ilmu dan bukan hanya harta ya, harta kerajaan dan seluruh alam di bawah komando Nabi Sulaiman yang sekarang rumahnya ada di sebelah saya, di seberang sana itu di jadi saya kesini dekat dengan Nabi Sulaiman sekarang. Jadi bapak saya punya prinsip seperti itu, yang namanya sekolah itu nomor satu ilmu, pekerjaan itu wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq saja gitu ya. Jadi Allah nanti yang akan ngasih gitu kan soal pekerjaan. Ya, Oke, mungkin itu Pak. jawaban saya. Artinya Ya, kalau ya. alasannya memang ilmu, dan tentu kalau di madrasah ilmunya lengkap kan, karena Ya. di madrasah itu dapat ilmu umum dan ilmu agama sekaligus gitu. Oke, Pak. Kan perjalanan dari madrasah hingga sekarang ikut jadi peserta postdoc di Israel itu kan panjang sekali. Tentu Ya, ada apa? tua Ada sekarang. pengalaman, ada value tertentu yang mungkin sudah pernah disematkan ketika Bapak di madrasah itu. Dan value itu benar-benar membekali atau mematangkan pengalaman hidup sampai sekarang. Kira-kira ada value apa yang Bapak dapatkan dari madrasah gitu? Ya, saya kira kalau madrasah, sekolahnya madrasah ya, saya dulu mulai dari madrasah diniyah sebenarnya ya. Jadi sekolah pertama saya sebenarnya malah bukan TK. Itu karena di kampung saya itu kalau sore kan ada, ya seperti di Jawa Timur kebanyakan itu pagi sekolah umum, sore sekolah diniyah gitu kan. Nah, saya itu sebenarnya justru main-main pertama sekolah itu diniyah waktu itu ya, ikut sekolah diniyah begitu. Nah, terus kemudian ya karena sekolah diniyah, terus kemudian kok sekolah itu begitu ya, saya enggak tahu, tapi kemudian saya sempat ngambek 1 tahun tidak mau sekolah, baik sekolah diniyah maupun sekolah umum. Jadi waktunya saya harus masuk TK, saya itu sempat ngambek tidak mau sekolah, karena menurut saya sekolah kok cuma gitu-gitu aja gitu ya. Jadi saya tidak ingin sekolah waktu itu. Sampai orang tua saya judek juga mikir anak orang pengen sekolah. Nah, terus kemudian di sekolah ini, sekolah diniyah, terus kemudian madrasah, lalu kemudian di pesantren waktu sanawiyah saya juga sempat mondok. Nah, yang kita dapatkan adalah model Islam yang menurut saya percaya diri, gitu ya. Jadi Islam kita yang diajarkan ke kita itu Islam yang beridentitas, terus kemudian diwarnai dengan kultur, gitu ya. Jadi Islam yang utuh, yang tidak hanya Islam itu bicara tidak hanya soal ajaran, tetapi juga praktek, juga ada keteladanan. Jadi belajar agama itu dulu menurut saya baiknya itu karena kita mempunyai sistem yang lengkap ini tadi. Ada kitabnya, kita belajar ngaji kitab Ta'limul Muta'alim, Aqidatul Awam, Safinatun Najah gitu ya. Itu yang kitab-kitab yang mengajari kita. Tapi kita juga mendapatkan keteladanan dari kiai kita, dari ustadz kita, terus kemudian orang-orang yang pantas lah gitu ya, kalau dikatakan menjadi model gitu ya. Jadi nyun sewu, kalau guru madrasah itu beling kan tidak pantas ya. Tapi kalau guru yang sekolah sebelah beling kan kadang masih dianggap pantas gitu ya. Jadi di dalam model itu juga kita punya punya peran yang membentuk kepribadian kita. Nah, setelah semua komplit gitu ya, diramu secara baik antara ilmu, kemudian teks, lalu konteks dan keteladanan, itu saya kira menghasilkan Islam yang saya sebut tadi, percaya diri gitu. Nah, ketika Islam kita itu percaya diri, maka ketika kita pergi kemana saja, ketika kita belajar di mana saja, yang ada itu bukan melunturkan nilai kita gitu. Jadi istilahnya itu, saya misalnya kuliah di Libya ya, Wahabi gitu kan. Itu kok terus kemudian Libya membuat saya jadi Wahabi? Enggak, ya itu hanya akan menjadi tambahan warna agama, pendidikan agama yang moderat yang sudah kita selami selama di madrasah waktu masih kecil gitu.
Jadi ketemu Wahabi kok terus jadi Wahabi, enggak, karena itu hanya menjadi tambahan yang memperkaya gitu kan. Kuliah di Amerika terus kemudian jadi anti Amerika, ya enggak gitu kan, karena justru ke sana, oh yang kita pelajari dulu nilai-nilainya di sini, terus kemudian orang lain tuh punya seperti ini. Nah, kita justru menurut saya ketika kita belajar di dasarnya itu baik, kemudian kita keluar lalu ketemu dengan nilai-nilai yang berbeda, itu tidak mengubah kita, tetapi memperkaya perspektif kita gitu. Nah, jadi baiknya itu kalau pendidikan yang utuh, saya kira di situ melahirkan Islam yang percaya diri itu, Mas. Jadi ini yang bisa dibanggakan sebetulnya ya. Ya, itu tidak bisa didapat dari yang lain kan. Nah, Ya. jadi kita memperoleh paket komplit dunia akhirat. Nah. Komplit di madrasah. Oke Pak, kita beralih. Saya sebentar ini. Background-nya itu dimatikan dulu. Ya, saya ganti. Nah, saya beberapa tahun yang lalu dapat buku ini nih, Santri Kaliwates dari MANPK untuk Indonesia. Ini tahun 2020 ya Pak? Ya, itu di awal pandemi itu. Ini diedit oleh Pak Arif Maftuhin. Ini adalah kumpulan tulisan alumni MANPK Jember yang sekarang sudah sukses. Mereka menulis tentang kenangan-kenangan di MANPK. Nah Pak, cerita soal MANPK dong Pak. Dulu tuh gimana sih MANPK itu menggembleng siswa-siswinya itu? Kok produknya bagus-bagus begitu? Saya kira ada faktor timing juga ya. Jadi maksud saya timing itu begini. Dulu pada tahun 90-an itu ketika Pak Munawir Rizadali almarhum Allah yarham itu merintis MAPK, itu saya kira momentumnya sangat tepat kalau kita membaca konteks dunianya. Jadi dunia itu sedang Islam terutama itu sedang mengalami pembaruan itu. Apapun bentuknya ya, saya kira kalau kita menyebut pembaruan itu ya nanti ada banyak macam bentuk, tetapi paling tidak waktu itu gairah identitas sebagai Islam yang lahir kembali itu muncul. Jadi mulai dari dulu ada boikot minyak OPEC tahun 70, terus kemudian berlanjut akhir 90 itu atau 79 80 itu ada revolusi Iran gitu kan. Yang itu melahirkan semacam kerinduan baru untuk kebangkitan Islam gitu kan. Nah, itu di banyak aspek kehidupan itu terasa di mana-mana gitu ya. Dan orang menemukan itu di banyak lini kehidupan itu, tidak hanya kehidupan sosial tapi juga sampai ke politik dan hubungan internasional. Nah, Pak Munawir itu saya kira melihat gejala itu dengan baik, bahwa di saat berubah itu diperlukan semacam generasi yang kira-kira bisa membaca perubahan itu dengan baik, dan kemudian generasi itu cocok untuk menjawab perubahan-perubahan ini. Jadi Pak Munawir saya kira bagaimanapun itu membaca itu gitu, dan kemudian melahirkan gagasan untuk membuat madrasah MAPK yang menurut beliau itu melahirkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama. Gitu. Nah, jadi ketika kita kemudian masuk ke MAPK tahun 90 itu dunianya sedang berubah, memang sedang berpihak kepada suasana semacam itu. Di Indonesia juga waktu itu buku-buku terjemahan itu juga banyak sekali dari Timur Tengah, dari banyak negara sebenarnya waktu itu, mempengaruhi keinginan kita untuk mempunyai semacam Islam baru, Islam yang menjawab perubahan tadi. Dan MAPK waktu itu menjadi sangat istimewa karena memang satu ya tentu karena beasiswa ya. Jadi dan beasiswanya kalau waktu itu kan ya lumayan gitu ya. Terus kemudian yang kedua yang membuat MAPK itu istimewa adalah karena tidak mudah untuk masuk MAPK. Di seleksinya waktu itu kan untuk daftar saja syaratnya harus 10 besar di sanawiyah masing-masing. Jadi kalau tidak 10 besar di sanawiyahnya nggak bisa ikut tes. Nah itu. Jadi dengan begitu kalau di Jawa Timur terutama, karena sekali lagi ya konteksnya seperti saya tadi, orang sekolah madrasah sanawiyah itu bukan karena terpaksa tidak diterima di SMP negeri gitu. Maka yang lulusan sanawiyah juga
baik gitu. Jadi modalnya juga baik gitu ya. Jadi modalnya juga baik dan kemudian itu cocok dengan kebutuhan MAPK tadi. Nah, lalu kemudian modal yang baik ini atau bibit yang baik ya lebih tepatnya itu kemudian dimasukkan ke dalam sistem madrasah MAPK itu yang menggabungkan ya antara sekolah dengan pesantren gitu. Jadi kalau sekarang kan ada misalnya ya madrasah pagi di sekolah madrasah, tapi sorenya itu di pondok misalnya gitu. Nah itu yang model terpisah gitu. Nah MAPK menawarkan program yang integral dari pagi sampai malam ya semuanya itu kurikulum gitu kan katakanlah begitu ya. Jadi tidak ada ini nanti hasilnya adalah ijazah aliyah terus kemudian ini diniyah tidak dipisah karena memang seluruh proses pembelajaran dari pagi sampai malam dari jam subuh sampai jam 11 malam itu berada dalam satu kurikulum yang sama dalam satu sistem yang sama. Nah, dengan modal bibit yang baik, terus kemudian kurikulum yang baik, dan yang paling penting juga waktu itu saya merasakan kalau sebagai santrinya MAPK itu adalah kompetisinya gitu. Anak MAPK itu sangat kompetitif gitu ya. Jadi tidak ada yang mau kalah dengan yang lain gitu. Bahkan untuk saya masih ingat untuk sholat malam saja itu disi-disian tangi gitu kan. Ini bukan karena di nunggu kiainya ya tentu ada ya beberapa orang yang beler sampai kalau tidak disiram sama ustadz itu tidak bangun, tetapi saya melihat banyak yang berlomba-lomba bangun tengah malam itu sehingga ini kadang beli jam beker itu waktu itu untuk membangunkan itu kadang malam itu ramenya bukan karena disuruh ustadz tetapi karena kita secara personal itu sadar untuk bangun malam ya kemudian sholat terus kemudian kalau masih ada sempat waktu untuk belajar ya belajar. Nah karena itu kadang malah karena malam terlalu cepat bangun ya pagi di kelas pada tidur gitu ya di kelas itu karena sudah ngantuk gitu ya. Nah jadi ini yang menurut saya membuat MAPK waktu itu kata ustadz saya sendiri gitu kan nggak usah diapa-apain pun gitu kan nggak usah dikapak-kapak pun itu sudah akan jadi gitu. Kenapa? Karena menurut ustadz saya waktu itu Pak Muhayyan seperti filosofi gabah itu dengan gesekan dengan kompetisi itu akan jadi beras. Nah jadi beras semua kan kalau kita menggiling padi itu jadi kalau hasilnya ya akan jadi beras semua. Jadi komplit Mas saya kira ya. Jadi kurikulum, terus kemudian timing waktunya yang tepat, terus kemudian anak-anak yang dipilih juga memang selektif, di sananya kemudian menjadi sangat kompetitif, terus kemudian kurikulumnya baik. Nah itu yang menurut saya membuat MAPK waktu itu memang sangat istimewa gitu ya. Oke Pak, kalau saya pernah dengar itu salah satu keunggulan alumni MAPK itu ada di bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Nah itu dulu bagaimana tuh gemblengan bahasa di MAPK itu? Dan saya kira itu menjadi ya kalau bagus sih sebenarnya sih enggak juga ya. Jadi saya gini, ya saya kira bagus itu relatif, tetapi karena bahasa itu kan ya tergantung kita, ya tergantung masing-masing orang. Tapi yang membuat saya kira kelihatan istimewa itu karena kemudian orang percaya diri. Nah itu yang berat itu dipercaya diri itu artinya orang wah rumongso, aku iso bahasa Arab bahasa Inggris ya. Padahal sebenarnya ya, saya sendiri merasa maksud saya merasa waktu sekarang ya dulu itu sebenarnya kok bagus-bagus banget ya enggak, tetapi waktu itu minimal itu terus jadi percaya diri ya. Percaya diri bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, dari mana kita mendapatkan itu di MAPK? Karena memang kalau proses belajarnya sebenarnya kalau di MAPK itu lebih banyak bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Jadi kalau di Jember ya terutama saya tidak tahu di MAPK yang lain. Kalau kita ngaji tafsir, fikih dan materi-materi yang keagamaan kan memang kitabnya kitab Arab, terus kemudian ustadznya juga menyampaikan dalam bahasa Arab. Sehingga kita sebenarnya waktu itu tidak punya ilmu terjemah ya. Kalau di pondok kan kita dapat
terjemahnya ya. Kalau di MAPK itu jarang dapat terjemah, kita itu ya ngaji itu ya moco, paham ora paham diwaca bahasa Arab itu ya. Seperti kita kuliah di Mesir mungkin ya, kalau sebagai misal. Jadi dengan belajar langsung, paham tidak paham, bahasa Arab itu seperti ini penggunaannya. Nah, dari mana kita dapat maknanya atau dapat artinya? MAPK waktu itu menyediakan sistem belajar kelompok. Nah, jadi sebenarnya sekali lagi bukan karena ustadznya sebenarnya, belajar kelompok itulah yang memberikan anak-anak MAPK itu kesempatan untuk belajar dari temannya. Saya itu terus terang utang budi sama teman-teman saya yang dari pondoknya lebih lama, lebih mendakhil, gitu ya, lebih mendalam gitu ya. Belajar nahwu itu, wah, kalau bukan karena teman saya ada namanya Humaydi Hamid, terus kemudian Adib yang sekarang jadi rektor di Malang itu, kalau bukan karena mereka ini kita nggak tahu yang orang-orang seperti saya ini bisa bahasa Arab apa enggak gitu ya, karena kita nangis itu, ada yang baru 1 bulan minta pulang gitu ya karena nggak kuat. Saya waktu itu 2 minggu mungkin ya minta pulang, terus kemudian sama Ustadz dibilangin ya tunggu 3 bulan, nanti kalau 3 bulan kamu nggak kerasan kamu boleh pulang. Banyak yang begitu itu yang nggak kuat. Ya tapi karena bantuan teman-teman tadi terus kemudian kita bisa belajar untuk meningkatkan diri, untuk ngejar catch up gitu ya, untuk ngejar yang lain, sehingga kita bisa akhirnya itu ya paling tidak percaya diri tadi bahwa kita punya ilmu bahasa Arab, kita paham teks-teks Arab gitu ya. Nah, sementara kalau yang bahasa Inggris itu mungkin karena kredit SKS kita lebih banyak daripada orang di luar MAPK itu saja. Dalam praktek kita memang seminggu bahasa Arab, seminggu bahasa Inggris, tapi ya karena contohnya cuman kakak-kakak kita ya bahasa Inggris desa, jadi ya sebenarnya tidak bagus-bagus amat bahasa Inggrisnya gitu ya. Ya, tapi tadi kita punya semacam kepercayaan diri saja gitu. Oke Pak, kan tadi sudah cerita di MI, MTS, dan aliyah, kemudian kuliah, sampai akhirnya belajar di Kanada, dan sekarang di Israel. Itu kan perjalanan panjang yang saya kira dimulai dari madrasah gitu. Kalau Bapak menengok ke belakang nih, aku dulu madrasah nih. Nah, kira-kira saya bisa sampai sekarang ini, apa pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak madrasah ini? Kira-kira. Orang madrasah itu istimewa. Jadi sebenarnya kalau kita sedang, ini pengalaman saya sendiri ya, artinya kalau sedang nyari beasiswa, terus kemudian seperti sekarang saya sedang postdoc gitu kan, keistimewaan orang madrasah itu adalah kita punya, ya terutama kalau kajiannya kajian Islamic Studies ya, bil khusus, itu karena kita ini memang, karena kan kebanyakan orang kalau melihat mau kuliah S2 misalnya ya, S1-nya apa? Nah, S1 saja kan sebenarnya tidak cukup gitu. Lalu kita bisa mengunggulkan bahwa kita ini punya latar belakang Islamic Studies yang jauh lebih panjang daripada sekedar S1. Nah, jadi saya bisa ngomong tuh sama calon orang yang merekrut saya ini Islamic Studies nggak cuma S1, S2, S3. Madrasah itu 12 tahun ya. Berapa? 6, 3 ya 12 tahun. 12 tahun saya itu Islamic Studies sebelum S1-nya gitu ya. Kalau ditambah diniyah bisa lebih lama lagi. Nah, itu yang membuat kita lebih komplit gitu ya. Kalau terutama sekali lagi karena saya bidangnya Islamic Studies ya, mungkin di situ keunggulan orang madrasah ketika menekuni bidang ini gitu. Nah, yang kedua, sekali lagi karena kita biasa ya di madrasah itu kan agama itu tidak dipelajari sebagai semacam doktrin yang kaku begitu ya. Belajar, kita sejak dari kecil diajari untuk tahu ada mazhab A, mazhab B, ini mazhab Hanafi, Syafi'i, dan seterusnya begitu. Kita itu terbiasa untuk berpikir, ini kata teman saya ya, yang profesor Amerika ini, dia nanya ke saya, gimana dulu ceritanya kok kamu bisa mengembangkan critical thinking? Dia menangkapnya critical thinking itu bukan hanya kasus saya, karena dia ketemu orang-orang madrasah seperti saya yang sekarang juga di Amerika, yang menurut dia
cirinya itu adalah kemampuan critical thinking yang kalau di Barat itu sangat diperlukan gitu. Nah, jadi belajar agama secara critical thinking itu tidak mudah kalau mungkin tidak terbiasa memang sejak dari madrasah gitu. Nah, itu yang mungkin baru disadari di kemudian hari ya. Jadi kita tidak merasa itu ada pada diri kita, tapi ternyata orang lain melihat. Nah, itu yang saya kira salah satu keunggulan madrasah yang sekarang menjadi modal kita untuk bisa bersaing di level internasionalnya gitu ya, malah gitu. Oke Pak, menarik sekali. Jadi kita semua sebagai anak-anak madrasah tidak perlu minder ya, harusnya percaya diri karena kita punya bekal yang cukup lengkap ya, mulai Lebih dari lengkap dari sekolah sebelah. iya, lebih lengkap dari sekolah sebelah. Oke, sekarang saya mau berikan kesempatan untuk bertanya kepada hadirin yang ada di Zoom ini dan hadir out yang ada di channel YouTube untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada narasumber. Nanti yang bertanya akan kami berikan door prize ya. Ada Umroh, durasinya umroh. Umroh virtual maksudnya, umroh virtual. Sekarang kan umrohnya metaverse, virtual. umroh metaverse. Nanti kita akan kirimkan door prize-nya ke alamat masing-masing. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, langsung saja di Zoom. Kalau malu-malu ya boleh di chat aja. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan Pak Basir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Mas Arif dan Mas Hamam. Ya, dari mana Pak diperkenalkan? Oh ini Bapak. Probolinggo. Oh, Probolinggo. Oke. Silakan, ada yang mau dibicarakan atau ditanyakan? Ini karena kebetulan kaitannya dengan madrasah ini. Apalagi tahun sekarang itu nggak apa-apa ya tentang madrasah Bapak ya. Iya, silakan. Kami itu mendengar mendengar informasi bahwasanya kurikulum tahun 2022 itu akan ada perubahan kembali. Seperti itu. Betul nggak Bapak nggih? Yang mana lanjutkan. Nggih. Yang saya dengar itu kurikulum merdeka. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak tentang kurikulum perkembangan yang setiap tahun itu ada perubahan sehingga memberikan suatu kepada lembaga, instansi, baik itu madrasah ataupun yang lainnya, itu berakibat kepada pendidik dalam proses pembelajaran. Jadi tahun kemarin K13, sehingga sistem pembelajarannya seperti ini. Sekarang ada perubahan lagi, perkembangan lagi yang namanya kurikulum merdeka. Jadi itu yang jadi beban bagi pendidik barangkali seperti itu. Jadi bagaimana caranya madrasah itu bisa menanggapi yang setiap tahun ataupun bahkan nggak sampai setiap tahun mungkin ada perubahan. Mungkin seperti itu. ini pertanyaannya terkait dengan kebijakan. Saya sarankan nanti lihat di itu ya, di channel Direktorat KSKK. Itu sudah pernah dibahas. Kebetulan saya jadi hostnya, saya bersama Bapak Kasubdit kurikulum. Jadi intinya nggak usah khawatir dulu dengan kurikulum yang baru. Kementerian Agama sedang berproses untuk menyiapkan piranti-pirantinya. Saya kira setiap perubahan itu akan menuju kepada perbaikan dan perbaikan ya. Saya kira gitu Mas. Mungkin Pak Arif kalau no comment aku. Ya, sementara itu Pak Basir ya, nanti kalau saya sih soal kurikulum jarno ae wis.
Gitu, ngikut aja. Saya kira guru-guru madrasah itu lebih adaptif ya, mau kurikulum apapun ayo gitu kan. Saya kira itu lebih kreatif sih. Betul. Kalau guru Oke. sekedar menerima suruh seperti ini ya seperti itu. Iya, 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 iya. Ya saya tahu Pak, itu yang paling nggak enak itu memang yang di bawah ya. Saya yakin begitu. Kalau istri saya itu kan guru ya, jadi saya tahu persis ya, repotnya guru itu kalau sudah yang atas itu mintanya begini, begitu, yang di bawah itu belum ganti buku sudah disuruh ganti. Jadi ya, Oke, baik. Terima kasih Pak Basir. Kemudian siapa lagi yang mau Pak Basir nanti di WA ke nomor yang sudah ada di chat itu ya, alamat sama nomor HP-nya. Siap. nah, ini dapat undangan umroh Pak Basir. Ya. Iya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya akan lanjutkan ke Pak Arif nih. Baik Pak Arif, sebagai anak madrasah, kemudian terakhir ngambil postdoc di Israel, ini apa tidak menjadi beban gitu? Gimana suara komen teman-teman gitu, suara netizen, gimana menanggapi itu? Silakan Pak Arif. Ya, apa sih netizen tuh nggak usah didengerin. Ya, kalau saya sih hidup itu kan tidak hanya tidak hanya di dalam lini masa ya. Maksudnya begini, hidup itu kita akan ditulis, dibaca orang, diingat itu untuk waktu yang panjang, gitu ya. Jadi tidak untuk waktu yang pendek. Kalau di media sosial itu waktu yang pendek, jadi kita upload status, terus kemudian dibaca orang, bahkan seminggu kemudian mungkin orang sudah lupa kita ngomong apa, gitu ya. Jadi tidak terlalu penting juga, gitu. Nah, tapi kalau misalnya hidup secara keseluruhan, maka yang dilihat adalah konteks yang lebih besar, terus nanti ya cerita dalam kehidupan itu seperti apa. Saya merasa percaya diri untuk kesini karena saya derek Gus Dur, ya, jadi ada anunya ya, ada ceritanya gitu kan. Kita penggemarnya Gus Dur. Nah kemudian dulu ketika lebih panas waktu itu mah daripada sekarang, Gus Dur itu adalah apa ya, ulama, ustadz, kiai ya, yang ketika panas-panasnya hubungan Indonesia, hubungan Israel dengan dunia Islam waktu itu ya, Gus Dur malah datang ke Israel, bahkan sempat melemparkan wacana untuk normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel misalnya gitu ya. Nah, saya sih hanya derek dan ittiba dengan Gus Dur. Nah, dan bahkan sekarang bukan hanya Gus Dur sebenarnya ya, dulu Gus Yahya, Gus Yahya juga sudah pernah ke Israel dan juga sempat main ke universitas tempat saya sekarang ini belajar. Jadi kalau kita membaca konteks yang lebih besar, tidak hanya konteks netizen dan cerita-cerita pendek begitu, kehadiran saya di sini saya kira justru penting gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi dalam konteks sejarah yang panjang perlu ada cerita tentang orang Indonesia, orang Kemenak, orang NU, orang Islam gitu ya, yang tak kenal maka tak sayang. Nah, karena itu kemudian onone mung padu karena memang tidak kenal gitu. Nah, tapi kalau kita di dalam kita tahu ya kita akan lebih baik gitu ya, lebih baik dalam bersikap, lebih bijak dalam bersikap gitu ya. Saya tahu bagaimana orang-orang Palestina di sini dengan lebih baik daripada kalau saya mendengar cerita di Indonesia. Saya tahu betapa rumitnya gitu kan, identitas itu saling bersaing dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena di sini ternyata ya macam-macam gitu orang itu, orang Israel sendiri juga tidak satu suara, tidak satu warna gitu ya. Israel itu mungkin negara yang paling sering mengadakan pemilu. Ya, kenapa? Ya karena friksi mereka itu tersalurkan lewat
sistem yang membolehkan pemilu bolak-balik. Kita kan nunggu 5 tahun ya kalau mau. Kita ini kalau berbeda pendapat, ribut di media sosial, terus kemudian penyalurannya mungkin ya seperti kemarin tuh di demo di lapangan, terus kemudian pukul-pukulan gitu. Nah, di sini pecah, orang beda pendapat, terus kemudian ini baru saja misalnya ya kemarin seminggu yang lalu koalisinya Perdana Menteri yang sekarang itu sudah pecah gitu kan. Ya pecah saja, terus nanti kalau misalnya masih tidak percaya, terus kemudian orang pemilu lagi gitu. Kalau di sini modelnya begitu kan. Jadi orang Israel itu sangat beragam pendapatnya, termasuk juga pendapat terkait dengan penjajahan terhadap Palestina. Jadi saya pun juga akan mengatakan penjajahan terhadap Palestina. Walaupun saya di sini saya terus mengatakan itu operasi khusus di Palestina. Tidak, saya akan mengatakan itu adalah penjajahan di Palestina karena memang kenyataannya Israel sedang menjajah wilayah Palestina gitu ya. Jadi bagi saya ini peran sejarahnya yang lebih penting, kan? Apa kata netizen tidak penting, karena yang lebih penting adalah peran sejarah panjangnya gitu kan. Cerita panjangnya nanti bagaimana? Apakah nanti ketika kita membaca keberadaan saya di sini 10 tahun lagi gitu, nah itu akan ada makna yang mungkin sekarang nggak bisa terfikirkan gitu kan. Nah saya mengantisipasi itu aja gitu kan, karena saya membaca dulu Gus Dur begitu, ternyata sekarang apa gitu yang bisa kita peroleh. Dulu Gus Dur berkunjung itu ketika negara-negara Islam, negara-negara Arab itu juga sedang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nah sekarang wah, satu-satu sudah pada berangkulan dengan Israel semua itu negara-negara teluk itu. Kenapa ya? Karena sejarahnya memang kemudian mengubah sikap politik negara-negara Arab gitu kan. Mungkin mereka sekarang lebih butuh Israel untuk menghadapi Iran misalnya gitu ya. Jadi itu juga aneh gitu kan, orang Islam sama orang Islam malah pada padu gitu, terus kemudian bolone Israel misalnya gitu. Ya, jadi politik itu ya begitu kenyataannya gitu kan. Jadi sekarang sedang khawatir Iran bangkit menjadi besar, terus kemudian negara-negara Arab yang kecil-kecil itu mending bolo Israel gitu. Jadi ya begitulah. Ya. Saya merasa perannya adalah lebih ke historis, nanti dilihat bagaimana ke depannya gitu. Jadi saya tidak melihat yang jangka pendeknya. Oke Pak, di Hebrew University postdoc ini nanti mau nulis tentang apa Pak? Nulis terjemah Quran Mas. Serius nih? Loh serius saya. Jadi saya tidak tahu, makanya saya belum perlu membaca buku jenengan sebenarnya karena kebetulan proyek kami itu memang translation ya. Kita ngomongin penerjemahan. Nah, terutama memang bukan Quran karena terjemahan yang kita kerjakan sekarang adalah terjemahan gandul, makna gandul ya. Interlinear translation itu proyek utama kita. Ada 3 orang yang sedang dalam satu tim itu yang sedang riset. Profesor Rodi Ricci itu fokus ke naskah-naskah Maulid Nabi dan terjemahannya itu. Terus kemudian teman saya itu masih nyari-nyari, tapi kayaknya dia ngambil semacam taklimul muta'alim. Kita nggak tahu judulnya karena itu tinggalannya Snowgorgernya, manuskripnya. Nah saya sendiri mengerjakan tafsir Jalalain. Jadi kebetulan, tapi bukan tafsir Jalalainnya ya, tapi yang kita kerjakan manuskrip tafsir Jalalain yang digunakan di pesantren Jawa dan Sumatera pada abad ke-19 awal. Jadi tahun 1830, 1550 itu ada banyak sekali manuskrip dari Pondok Pesantren Langitan, terus kemudian Tegalsari Ponorogo, lalu ada dari beberapa surau di Kalimantan, di Sumatera Barat. Nah itu yang sekarang sedang saya teliti, teks manuskrip tafsir Jalalain itu dalam konteks terjemahan Al-Quran kan. Jadi sama seperti jenengan sebenarnya saya juga sedang mengerjakan proses penerjemahan Al-Quran yang dianggap bukan terjemahan. Mungkin banyak orang menganggap itu bukan terjemahan, tapi saya memasukkan ini bagian dari terjemahan Al-Quran yang hidup di masyarakat. Jadi living translation kalau istilahnya orang sebelah. Saya orang baru di sini ya. Jadi maksud saya
fokus ke manuskrip itu sebagai terjemahan double translation saya menyebutnya ya. Kalau terjemahan Kemenak itu kan single translation dari Arab ke Indonesia. Nah, kalau tafsir Jalalain itu double translation karena Quran diterjemahkan oleh, bagi saya itu terjemahan diterjemahkan oleh Jalalain dalam bahasa Arab, jadi bahasa Arab ke dalam bahasa Arab, lalu diterjemahkan oleh para santri dan kiai dalam bahasa Jawa atau bahasa Melayu. Jadi manuskrip double translation saya menyebutnya. Jadi nanti nulisnya tentang itu. Sekolahnya kok jauh sampai ke Israel tuh ngapain? Nah, kenapa jauh-jauh sampai ke sini? Karena di Indonesia nggak ada yang ngurus itu, gitu kan? Nah, jadi orang Indonesia nggak ada yang peduli. Jadi yang peduli malah orang Israel. Nah, karena ada orang Israel peduli, orang Israel peduli dengan manuskrip kita, dan itu semuanya manuskrip Nusantara yang kita kerjakan. Jadi tiga-tiganya mengerjakan manuskrip Nusantara. Dan memang penelitian ini anggarannya waktu diajukan ke Eropa, jadi yang membiayai adalah Eropa bukan Israel. Kita memang mengajukan manuskrip Nusantara yang belum disentuh ini, gitu kan, karena banyak orang yang belum meneliti proses terjemahan atau bagaimana bahasa Arab atau Islam ya secara umum. Islam itu kan Arab, gitu kan. Bagaimana Islam itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kok bisa segini sejauhnya. Islam Arab itu kemudian menjadi Islam Indonesia. Pertanyaan besarnya kan begitu. Kalau misalnya di kasus-kasus Timur Tengah seperti di Afrika Utara misalnya, itu kan Islamnya kan ditempelkan, orang Afrika Utara jadi bahasa Arab semua, gitu kan. Middle East itu yang dulu-dulu nggak bahasa Arab jadi bahasa Arab semua, gitu. Orang-orang Afrika yang dulu nggak bahasa Arab jadi bahasa Arab, gitu kan. Sudan, Maroko dan sekitarnya situ. Tapi kalau di Indonesia kan enggak. Kita Arab kita terima, tetapi di Indonesia kita terjemahkan. Orang Indonesia nggak pernah berubah menjadi bahasa Arab. Kiai-kiai Indonesia sefasih apapun bahasa Arab mereka tetap bahasanya bahasa Indonesia, menjadi orang Indonesia, gitu. Translation Quran menjadi Indonesia ini menarik, dan kita mengerjakannya dari manuskrip-manuskrip yang tadi nggak diopeni di Indonesia tadi. Saya mulai ngopeni yang tidak diopeni itu, dan kebetulan yang ngajak itu orang Israel, ya kita kerjakan saja, gitu kan. Ya, jadi mungkin itu, Mas. Oke, baik Pak, menarik sekali nih. Jadi jauh-jauh ke Israel mengkaji tafsir Jalalain. Oke. Mungkin orang saya madrasah ya, orang madrasah ke Israel ngaji tafsir Jalalain. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak Asikin, mungkin ada pertanyaan? Di-unmute dulu Pak Asikin. Dari Makassar ya. Silakan Pak Asikin. Di-unmute dulu Pak. Ya, sudah. Sudah Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hamam Faizin selaku host pada kegiatan Ramadan Bil Madrasah ini, yang saya hormati dan banggakan tentunya makal atau pembicara kita pada hari ini yang luar biasa, yang telah mengantarkan madrasah ini bukan hanya sampai ke tingkat Indonesia, tapi alhamdulillah mampu mendiseminasi kegiatan-kegiatan adat istiadat yang dianut budaya Indonesia sampai ke luar negeri, luar biasa. Itu yang pertama. Mohon maaf Pak Ahman karena terlambat masuk. Ya, oke. Ada tim audit di madrasah kami di Makassar yang baru-baru saja selesai. Iya. Tapi karena saya sangat senang dan sangat sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Pak Haman Faizin selaku host pada hari ini, yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi buat
seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh Indonesia. Ya, saya kira itu madrasah bukan lagi Indonesia, tapi madrasah itu sudah dunia. Dan itu buktinya dengan pemateri kita pada hari ini yang lahir dari madrasah dan telah memberi banyak untuk dunia. Ya, dan saya kira madrasah inilah yang memang waktunya yang sangat ditunggu-tunggu di saat-saat seperti ini, di mana dunia ini mungkin mengalami depresi. Ya, nah, alumni-alumni madrasah inilah dimanapun berada, ya kalau dia di Eropa, dia mampu memberikan kontribusi, ya bagaimana Islam itu indah, ya Islam itu ternyata bisa diterima oleh semua kalangan, ya dengan praktik-praktik positif dan baik yang kita berikan, insya Allah itu akan memberikan suatu hal yang lebih baik di mata dunia. Ya, saya kira itu Pak Haman. Mohon maaf, mohon izin karena saya tidak sempat mengikuti dari awal. Baiknya saya sempat mengutip, menyimak sepotong dari ungkapan beliau di Israel di sana, ya dengan kehidupan yang majemuk, dengan konspirasi pemikiran-pemikiran yang sangat plural. Ya, ini saya kira menjadi bahan buat kita di madrasah untuk terus berinovasi, ya sehingga betul-betul madrasah bukan hanya sebatas memang yang selama ini kita pahami, belajar tentang agama, ya tentang bagaimana baca kitab ya di pesantren, tetapi lebih jauh dari itu madrasah bisa membuktikan. Nah, pertanyaan Pak Haman, bagaimana nantinya ini alumni-alumni madrasah ya yang sudah banyak saya lihat, ya, termasuk alumni kami dari MTSN 1 Kota Makassar itu ada di Maroko saat ini, ada juga di Madinah, dan ada beberapa yang ada di Mesir. Nah, kalau kekuatan-kekuatan ini kita susun bersama, ya, dan menjadikan suatu komunitas yang insya Allah dengan kesatuan langkah dan visi kita dari Indonesia, ya karena Indonesia itu sangat unik, Indonesia itu sangat berbeda, dan saya kira menurut dalam agama kita ini sangat-sangat tepat sekali untuk kita bangun bersama. Ya saya kira itu Pak Haman, kira-kira bagaimana untuk kedepannya. Saya kira dari Makassar, dari Indonesia Timur, insya Allah kami siap untuk bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang ada di madrasah, baik yang sedang digarap maupun yang alumni-alumni yang sedang berada di luar negeri. Ya. Dan tentunya setelah mereka berhasil pahaman, kita tunggu, kita berharap kembali ke negeri ini untuk berbagi, untuk memberikan suatu hal yang lebih, yang luar biasa lagi untuk anak-anak kita, generasi di madrasah khususnya, dan pada anak-anak Indonesia, negeri Indonesia yang pada umumnya. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf. Makasih Pak, makasih. Ya, ini Pak Asikin dari Makassar nih sangat bersemangat dalam mengembangkan madrasah. Dia bangga dengan anak-anak madrasah yang sudah dididiknya dan sudah pergi ke Maroko, ke Mesir dan sebagainya. Ada tadi gagasan yang menarik ini Pak Arif Maftuhin. Bagaimana menyatukan anak-anak madrasah yang sudah di luar negeri ini untuk disatukan biar menjadi sebuah satu kekuatan yang keren begitu. Ini kan cita-cita menarik dari Pak Asikin. Saya kira itu juga perlu didengungkan ya. Silakan Pak Arif. Ya, itu saya setuju Pak. Kita itu mungkin kadang kurang berjejaring kalau dari segi itu ya, atau mungkin karena memang masing-masing orang sudah sibuk dengan dirinya sendiri gitu, sehingga tidak sempat untuk berjejaring, memperkuat madrasah gitu ya. Tetapi saya rasa memang perlu terus dipromosikan gitu,
bahwa orang madrasah itu ya di mana-mana, ya bisa kemana-mana, bisa laku Pak ya, bisa laku kemana-mana gitu ya. Jadi kita bisa menunjukkan, karena mungkin di sebagian tempat, saya tahu di Jogja misalnya atau di Jawa Tengah, itu memang dalam melihat madrasah itu tidak sama dengan di tempat saya dulu berasal gitu ya. Jadi kalau dulu di lingkungan saya di Jawa Timur, madrasah itu bukan pilihan kedua, gitu. Terutama dari lingkungan keluarga saya dan orang-orang yang saya tahu di sekitar saya ya. Nah, tapi kalau di kebanyakan tempat kan orang sekolah di madrasah itu sudah menjadi pilihan kedua. Kuliah di IAIN karena tidak diterima di UGM, nah, misalnya gitu. Jadi terus kita dapatnya ya yang sisa-sisa gitu. Nah, jadi agak susah gitu ya. Walaupun kenyataan itu ya memang mungkin zamannya memang begini gitu kan. Nah, jadi dengan semakin tadi dipromosikan, kita bisa lebih mendorong orang untuk lebih percaya diri bahwa madrasah memang bisa. Jadi bukan hanya SMK bisa gitu ya, madrasah juga lebih bisa. Oke, baik. Ya, itu Terima aja Mas kasih. saya. Ya, Pak Arif. Mungkin ada lagi satu penanya yang mau, silahkan open mic. Atau Mbak Sri di YouTube ada pertanyaan Mbak Sri? Oke, tidak ada. Waktu kita sudah 1 jam lebih sedikit. Mungkin Pak Arif bisa ngasih closing statement terkait dengan pengalaman Pak Arif selama belajar di madrasah, kemudian sekarang sudah menjadi dosen dan pergi ke luar negeri beberapa kali untuk studi. Apa yang kira-kira ingin dipesan, yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi madrasah? Silakan Pak Arif. Ya, saya hanya ingin menggarisbawahi tadi yang kita sudah sampaikan ya, bahwa sekolah di madrasah itu bukan pilihan kedua harusnya, memang karena itu harusnya menjadi pilihan pertama. Kenapa? Karena memang sekolah di madrasah itu kita memperoleh lebih banyak daripada kalau sekolah umum. Nah, kalau ngambil sekolah umum misalnya jurusan IPS kalau SMA ya, ini dapatnya IPS saja gitu. Tapi kalau di madrasah maka kita dapat IPS-nya, dapat bahasa Arabnya, dapat sejarah kebudayaan Islamnya, dapat akhlak dan seterusnya gitu. Jadi bonusnya lebih banyak. Sama kalau kuliah juga begitu. Kuliah di IAIN, saya kebetulan prodinya di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Nah, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial itu ada di UGM, ada di UI, ada di Unpad gitu ya. Saingan kita itu. Nah, saya selalu katakan kepada anak-anak yang kuliah di IAIN, kalau kamu kuliahnya di universitas tadi, saingan-saingan kita itu, kamu tidak akan pernah belajar fikih sosial, tidak akan pernah belajar filantropi Islam, tidak pernah belajar pendekatan kesejahteraan menurut Al-Qur'an yang jumlahnya sangat besar gitu SKS-nya. Jadi jumlah SKS-nya itu selisihnya sekitar 20 SKS. Kalau sekolah di umum itu 144 SKS, kita bisa kadang 160 lebih gitu kan. Jadi bayarnya lebih murah. Nah, sekolah madrasah itu bayarnya lebih murah, dapatnya lebih banyak. Kan? Nah, apalagi yang perlu diragukan untuk tidak sekolah di madrasah dan keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia ya, lebih murah, lebih banyak. Itu kalau di mall itu sudah keruyuan orang rebutan udah rebutan barang itu ya, antri mungkin ya. Cuman karena kita mungkin kurang promosi dan mungkin orang tidak sadar itu, jadi madrasah menjadi pilihan kedua. Jadi sekali lagi madrasah ini memberi pengalaman yang lebih lengkap, ilmu yang lebih lengkap, bekal yang lebih lengkap. Menurut saya begitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif Maftuhin yang sudah memberikan banyak informasi, banyak motivasi, banyak pengalaman bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semakin percaya diri ya dalam mengembangkan dan juga belajar di madrasah. Saya kira waktunya sudah selesai, kita cuma ada waktu 1 jam, sisanya kita akan persiapan buka puasa. Belum buka puasa toh? Makassar sudah buka puasa ini. Makassar sudah ya Pak.
Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Yang di Indonesia, saya mau tidur dulu ini karena baru luhur aja belum. Makasih Pak Arif ya, makasih Pak Asiki, Sami-sami, makasih Pak Arif. semuanya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.